Tersesat, oh tersesat. Happy New Year. Aduh, ada Happy New Year ya. Tidak terasa 2001 sudah mau berakhir dan kita akan menyambut 2022. Betul. Apakah gereja masih online atau tidak? Kita lihat saja. Iya. Kuota mahal. Udah persepuluhan kuota mahal. Yang kaya pendeta. Pendeta juga komplain sekarang. Apa? Yang kaya bukan gua, YouTube. Biasanya jemaat kan persembahan kan cash kan, COD langsung. Sekarang pakai aplikasi, bingung pendeta harus belajar. Iya, betul. Atau iklannya di skip. Iya, di skip. Pendeta marah. Nanti khotbahnya juga berubah. Kalau Anda ingin diberkati oleh Tuhan, jangan skip iklannya. Langsung Shopee COD. Iya. Ini kita bakal nanya-nanya lagi. Ya. Dari silakan, Ibob. Pertanyaannya masih seputar online. Online. Dari Lukas Hakim. Oke. Lukas Halim. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Salam Pendeta Yeri DKK mau tanya. Sekarang kan lagi musimnya ibadah online. Ya, online. Apakah boleh pujiannya menggunakan lagu online dari Sekoji? Oh, online. Oh iya. Enggak ibadah online, apakah Ibadah boleh? online. Ya, masuk akal sih. Iya. Iya, make sense sih pertanyaannya. Boleh Kair? Jawab Kair. Ya kalau suka Sekoji ada lagu-lagu yang lain. Tentang kebesaran Tuhan, tentang cita Tuhan ada. Tolong dicari sedikit pasti ketemu. Iya. Psychology worship tuh Ada ya. Sekoji worship ya. Ada. Iya, Lebih ke arah disciple. Disciple. Iya, jadi iya, gitu iya. ya. Ya jadi bukan berarti itu online-nya kayak di lagunya itu. Kan ada judi online juga. Kalau Anda semua berkaitan dengan online, ibadah online, jangan bilang judi online adalah persembahan. Hei Anda, ya, saya judi online kan ini persembahan saya. Persepuluhan saya masukkan lewat judi online. Semuanya kan semua online. Betul. Bit 88 tempat persembahan. Ya, jadi jangan cuma online-nya aja diambil. Iya. Tetaplah worship, tetaplah Iya, di bagian iya, worship penyembahan dan lakukanlah dengan etika yang bagus. Iya. Itu kalau misalkan kita persembahannya tetap ke gereja lah. Tapi mungkin gini pertanyaannya, boleh nggak sih kita memuji Tuhan dengan lagu sekuler? Oke. Yang kita pikir Kan adalah kok muji Tuhan pakai lagu itu? Kan nggak boleh itu lagu sekuler yang nyanyi bukan Kristen. iya. Gitu. Ya, jadi memang ada satu masa, mungkin sekarang juga masih ada masanya, di mana pemisahan antara sakral dan sekuler itu begitu kuat sehingga orang sepertinya harus memilih. Nah, kalau kita lihat Allah itu kan kasih. Dia tidak datang bawa kasih, dia adalah kasih itu sendiri. Oke. Nah, ada lagu-lagu yang dalam tanda kutip sekuler bahas soal kasih kan. Iya. Bahas soal alam yang baik gitu loh. Jadi ketika kita terlalu memisahkan, maka itu akan jadi aneh sih sebenarnya. Oke. Ya, ada orang-orang yang pokoknya sampai mati gue nggak mau nyanyi lagu sekuler. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Yesus aja gitu. Tapi kan spiritnya beda Kair di lagu itu. Masa kita nyanyiin? Loh, yang nyanyiin kan kita. Oke. Oh iya dong. Yang nyanyiin kita. Oke. Ya kan sama. Kalau kita nggak suka satu figur, dia pakai baju merah. Begitu kita pakai baju merah yang sama, clear. Karena Oke. kita dong. Oke. Jadi Warnanya merah mentang-mentang berkuasa sekarang kayak. Natal dong. Iya Natal aduh. Natal. Ini juga hijau kaitan dengan ledakan. Meletus balon hijau. Balon hijau doar ya. Balon hijau, Oke, berarti kan ada lagu worship yang lagu sekuler. apa? Jangan menyerah. Bisa. Jangan menyerah. Glenn, You Are My Everything juga sering dinyanyiin. Oh, iya. Jadi bukan masalah lagunya, tapi masalah bagaimana niat kita Niat atau kita. pesan yang kita pengen sampaikan dari lagu Jadi itu. instrumen yang sejati Spiritnya. itu hati sebenarnya. Hati ya. Hati. Hati. Jadi yang harus dibenahin bukan lagunya tapi hatinya. Kalau hati oke, kita akan memilih lirik pasti karena hati kita oke. Oke. Gitu. Tuh buat kalian nggak apa-apa dong kalau di gereja kalian tiba-tiba nyanyi lagunya The Massive, nggak apa-apa. Kalau itu emang pas
Iya. Untuk pujian dan penyembahan. Iya. Kan kita juga bisa WL mungkin siapa tahu WL nih lagi nyanyi tiba-tiba kepikiran lagu itu dan langsung keluar gitu aja kan kita nggak tahu juga. Oh, jangan menyerah lalalala. Next. dari George. Masalah kasih. Iya. Menarik nih. Kasih kan kita berbagi, saling membantu satu sama lain. Boleh nggak dengan alasan kasih itu kita poligami apalagi pendeta? Pendeta, kita urut ya, pendeta, poligami, karena kasih. Ya. Kan kasih orang Kristen kan harus mengasihi, harus saling membantu. Boleh nggak dengan alasan itu kita poligami apalagi pendeta? Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu. Ya, udah telan ludahnya udah. Iya, jadi sebenarnya gini, pernikahan itu di mata Tuhan sangat sakral sebenarnya. Karena gini, pengertian sederhana gini, pernikahan adalah gift yang Tuhan berikan buat hidup semua orang, siapapun dia, untuk memenuhi 3 kebutuhan ini. Pertama diinginkan, kedua diprioritaskan, ketiga dicintai. Nah makanya ketika seseorang masuk dalam sebuah pernikahan, maka tidak ada yang boleh lebih penting dari pasangan itu sendiri. Dikatakan kamu akan tinggalkan orang tuamu dan menjadi satu. Gitu. Bahkan orang tua sekalipun gitu loh. Kita nggak boleh. Jadi bahkan anak sekalipun ketika kita udah punya anak, prioritas suami tetap ke istri, prioritas istri tetap ke suami karena kebutuhan itu. Nah ketika salah satu mengambil satu keputusan untuk menganggap ada orang lain atau objek lain lebih penting, maka akan melukai 3 kebutuhan itu. Diingini, diprioritaskan, dan dicintai. Dan itu akan keluar dari esensi dari pernikahan yang diberkati itu sendiri. Gitu. Jadi pisahkanlah, memberi ya memberi aja, gak usah pakai poligami. Iya. Mengasihi nggak boleh gitu, mengasihi semua orang dengan dinikahin nggak boleh ya? Mengasihi tapi itu nafsu kayak. Berarti pendeta nggak boleh dong? Enggak dong. Enggak dong. Jadi tapi jangan mentang-mentang nggak boleh poligami, terus selingkuh sama staf gereja itu juga nggak boleh. Ya, itu juga nggak boleh. Enggak kok, kita nggak selingkuh, cuma pelayanan bareng. Ini mah gereja di Irlandia. Di sini mah nggak ada. Lagunya bergandengan tangan. Tapi erat banget kayaknya. Gak usah pegang-pegang. Bergandengan tangan. Oke, lanjut Bob. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dari Mega Dustin. Mega Dustin. Dustin aja udah kacau ya. Ini Apalagi Mega Dustin. ya ampun. Kenapa Anda pakai nama Mega Dustin? Pendeta izin nanya, kan Tuhan Yesus bilang bila wine itu adalah darahnya. Mungkinkah vampir termasuk pengikut yang radikal? Wah, tidak kepikiran sama saya. Wah, tidak kepikiran sekali saya. Maaf, saya vampir Kristen nih. Ini dia. Kalau wine adalah darah Yesus, apakah vampir adalah pengikut Yesus yang radikal? Iya. Luar biasa pelayanan Anda. Itu kalau ban bocor kasar. Bukan bocor halus, bocor kasar itu. Iya. Nah, jadi kan kita tahu dikatakan dalam darah ada nyawa. Itu base-nya tuh di situ. Iya. Nyawa orang ada di dalam darahnya. Nah, lalu kenapa Yesus harus mencurahkan darahnya ketika dia menebus kita? Karena darah dan nyawanya itu menebus dosa. Ya. Menebus dosa. Jadi ada pemaknaan. Ya, kalau dalam bahasa penafsiran tuh alegoris. Memang darah, tapi ada pemaknaan dari darah itu. Jadi kita minum anggur tuh bukan cuma anggur, tapi di dalam keimanan ada kuasa dari darahnya itu sendiri. Sehingga darah itu menyembuhkan, menguduskan, memulihkan, memberkati, membangun dan sebagainya. Dan kita harus menghidupi kuasa dari darah itu, melindungi. Tapi bukan itu diganti jadi darah PMI gitu. Terus bagaimana PMI? Iya, betul. PMI tempat Tuhan yang paling besar. PMI banyak mujizat. Orang masuk sana keluar sembuh. Iya, betul memang. Karena di sana banyak kantong darah. Oh, pantesan kalau di PMI banyak orang sembuh. Ada mujizat di dalam PMI. Mohon ketika Anda beragama tetap berpikir ya. Oke, berarti sebenarnya adalah esensi dari darah itu tadi. Iya. Gitu. Oke. Next. Nih, Vampir. Ini dari saya nih Kak Yer. Bentar lagi kan ini tahun baru. Dia nih pertanyaannya dari dia. Lu banyak penasaran ya? Apa ya? Ini dari gua nih. Ya. Bentar lagi tahun baru.
Kalau di kita gereja tahun baru biasanya ada namanya persembahan sulung. Iya, awal tahun. Awal tahun. Jadi buat mungkin para domba-domba tersesat yang belum tahu adalah persembahan sulung itu adalah gaji pertama kita berikan semua untuk gereja. Iya. Pertanyaannya, apa sebenarnya manfaat persembahan sulung? Apakah ke kita, apakah pendeta semakin kaya? Pendeta makin kaya. Meledak nih ntar lagi. Mas pendeta makin kaya kan bukan cuma persembahan sulung. Apa sebenarnya manfaat persembahan sulung? Yang diuntungkan siapa? Jemaat atau pendeta yang makin kaya? Menarik. Ya, jadi sebelum saya jawab ini nih ya, saya mau memastikan dulu teman-teman yang mencari jawaban ini, tanyakan dulu sama pendeta sama gerejamu dulu. Supaya tidak terjadi kegaduhan. Oke. Iya. Oke. Cengkli dong. Cengkli. Jadi jangan diedit ini nih, lihat nih katanya Domba domba tersesat. tersesat gitu. Iya. Ini yang benar. Jangan jadi patokan. Iya. Ini udah dibilang dari awal ya. Jadi jangan diedit nanti habis ini omongan saya dimasukin ke warta jemaah. Dimasukin ke warta jemaah. Aduh, Iya. jadi gimana Kak? Ya, jadi persembahan pada keseluruhannya sebenarnya tuh di belakangnya mengandung attitude, karakter dan sikap hati. Gitu. Jadi kita nggak bisa melambangkan sikap hati itu berdasarkan pos-pos yang memang sudah ada. Oke. Persembahan misi, persembahan buah sulung, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia dan sebagainya. Intinya mari balik kepada esensi hati pemberi ini. Beri dengan sukacita. Ya kan? Berilah dengan iman, berilah tanpa pamrih gitu. Dan kalau mau dijujur kata bahwa di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Artinya harusnya secara keseluruhan. Oke. Bukan secara kesulungan atau sepersepuluhan gitu. Oke. Semangatnya harusnya 100%. Dan semangatnya harusnya tidak awal tahun aja. Memang ada di dalam literasi buah sulung, persembahan sulung, anak sulung. Yang memang dulu kesulungan itu adalah milik Tuhan yang gak boleh diganggu-gugat. Iya. Tapi lewat progresif waktu Yesus hadir lalu memulihkan, maka keseluruhan jadi bagiannya Tuhan sebenarnya. Oke. Nah dalam hidup ini ya kita bagaimana mengatur supaya senantiasa hidup kita ini seluruhnya berpadanan dengan Tuhan. Bukan cuma di awal tahun, bukan cuma di akhir tahun, bukan cuma pas Natal, pas Paskah, tapi di seluruh keseharian kita gitu. Berarti ke seluruh keseharian ada. Bukan berpatok pada apa yang kita berikan juga. Iya. Apapun nama persembahannya, Iya. minumnya tetap wine. Mau masalah pendeta kaya atau enggak kan itu urusan pribadi masing-masing. Iya.